untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin jika saya ada kesalahan selama mengajar. Kita akan melanjutkan kuliah teknik fondasi. Ini TRPBS ya? Iya, Pak. Oke. Sepertinya kemarin saya ada sedikit ini soal yang saya berikan kemarin sepertinya ada sedikit kesalahan karena ada kohesi di sana. Seharusnya belum sampai sana. Ini soal bukan untuk kalian ya. Kalau misalkan kalian mau belajar lagi, silahkan bisa dengan soal yang ini. Jadi tahap awal kohesinya dianggap 0. Dan ini ada kesalahan pengetikan, nilai V-nya itu bukan 80 karena V-nya itu nggak akan sampai 80 kalau untuk tanah. Maksimal dia mungkin di 50-an ya. 50-an atau 45-an. Ini saya ganti dengan 20. Ini kemudian kohesinya sementara dianggap 0 dulu saja. Dianggap 0 dulu harusnya ya untuk step awal ini. Karena ini TRPBS, step awal ini C1, C2, C3 itu dianggap 0. Jadi diabaikan dulu sementara untuk tahap awal ini. Karena nanti untuk penentuan tekanan tanah aktif dan pasif dengan mempertimbangkan nilai kohesi itu nanti ada penjelasan selanjutnya. Kalau secara singkatnya coba saya share. Sudah saya jelaskan zoom out, zoom out. Terkait dengan ini. Jadi jika tanah itu adalah tanah kohesif, maka dia ada persamaan minus 2C akar KA ini. Jadi kalau dia tanahnya itu tanah hanya phi saja, hanya komponen sudut gesek internalnya, dia akan KA gamma kali H segitiga ini. Tapi kalau dia ada komponen kohesifnya, dia harus dikurangi sejumlah 2C akar KA. Sehingga persamaannya akan menjadi ini. Kenapa terjadi seperti ini? Karena biasanya di permukaan tanah yang timbunannya itu timbunan kohesif atau mengandung C, itu banyak sekali terjadi keretakan. Jadi kalau misalkan kalian sering lihat di lereng gitu, di tepi lereng yang tanahnya itu tanah lempung atau tanah kohesif, itu biasanya dia ada retakan-retakan di sini. Retakan ini nanti akan terisi air atau terisi oleh material yang lain sehingga dia tidak ada tekanan lagi ke sana. Tidak ada tekanan tanah aktif ke sana karena ada celah di sini. Yang mengakibatkan ini menjadi mengalami tarik. Karena tanah kohesif itu kan dia ada kembang susutnya ya, ada susutnya. Saat dia kering, saat dia basah segala macam, dia akan mengalami tarik yang digambarkan dengan 2C akar KA ini. Oke. Jadi digambarkan dengan 2C akar KA ini. Jadi hasil akhirnya adalah seperti ini. Untuk tekanan tanahnya. Karena tanah itu tidak mempunyai kekuatan tarik sehingga yang bagian atas ini biasanya diabaikan untuk tanah tanah campuran ya, tanah kohesif dan tanah V. Tanah C biasanya kita sebut dengan CV soil. Jadi tanah yang campuran itu ada kohesinya diwakili dengan C, ada sudut gesek internalnya diwakili dengan KA. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini untuk di permukaannya saja. Karena biasanya kita timbunan itu menggunakan tanah yang granuler, tapi kalau misalkan kalian nanti di lapangan tidak menemukan tanah timbunan di belakang dinding penahan tanah ini yang granuler, terpaksa ada kohesif, jadi kalian harus mempertimbangkan pengaruh ini. Jadi ada dua kondisi. Yang pertama itu Z0 itu H kritis. Kalau kita kemarin di slide saya itu adalah H kritis 2C per gamma akar KA.
Tapi kalau V-nya 0, ini tadi kalau C dan ada nilai V-nya, jadi KA-nya ada. Tapi kalau V-nya 0, KA-nya itu nggak ada. Karena tangan 0 derajat tidak bisa didefinisikan 0, sehingga 2C per gamma, C-nya CU, karena dia tanah lempung atau tanah kohesif murni. Kalau kemarin yang saya jelaskan itu adalah khusus untuk tanah campuran saja. Tanah campuran itu tinggi kritisnya Z0 itu itu adalah 2C per gamma akar KA. Tapi kalau dia tanah kohesif murni, itu Z0-nya menjadi 2CU per gamma. Kemudian tekanannya kemarin saya jelaskan itu adalah ini, min 2C akar KA kali H, karena kali tingginya. Kalau misalkan dia V-nya itu 0, itu menggunakan 2CU kali H langsung, karena KA-nya nggak ada. Contohnya yang bisa, kalau itu aktif, kalau pasif dia akan menjadi penjumlahan. Kalau tadi aktif itu akan menjadi pengurang, kalau pasif dia akan menjadi penambah tekanannya. Jadi 2C akar Kp ditambah dengan Kp gamma kali H. Contohnya itu misalkan di sini. Jadi ada dua kondisi sebelum terjadi retak dan setelah terjadi retak, PA-nya itu. Kalau misalkan sudah terjadi retak, berarti tidak ada tekanan tarik lagi atau tekanan lateral lagi. Misalkan di sini ada retaining wall yang mempunyai soft saturated clay backfill atau timbunan lempung yang jenuh air. Untuk underlying condition ini V sama dengan 0. Kalau yang di slide saya sebelumnya itu V-nya itu ada angka V-nya ya, ada angka V-nya sehingga KA-nya nanti ada. Tapi kalau untuk kasus ini itu V-nya sama dengan 0. Kemudian diminta dicari the maximum depth of the tensile crack. Kemudian PA atau tekanan tanah aktif before tensile crack occurs. Jadi sebelum terjadi crack, sebelum adanya retakan di permukaan, kemudian setelah adanya retakan. Yang pertama dihitung adalah tekanan atau sigma aktif atau tekanan tanah aktif di permukaan dan di kedalaman 6 meter. Jadi di permukaan sini 2C akar KA tadi, atau kalau KA-nya nggak ada berarti ya 2C aja. 2C, kemudian yang di bawah sini itu adalah setengah kali gamma KA dikurangi 2C, itu di sini 60. Gamanya itu 15 kali 15,7 dikalikan 6 itu kedalamannya 6 meter, kemudian dikurangi 2C, 2 kali kohesi. Itu ketemu yang di sini 34, yang sini 60. Kemudian yang harus kita lakukan menentukan dulu apakah sudah terjadi crack atau belum di sana. Kalau misalkan di kedalaman tersebut terjadi crack, itu kita harus menentukan kedalaman cracknya, yaitu Z0 atau H kritis. Kedalaman cracknya ini, H kritis di sini. Itu bisa kita hitung dengan persamaan tadi 2C per gamma. Kalau ada KA-nya berarti kali di sini, di bawah sini dibagi juga dengan akar KA, ketemu 2,17. 2,17 kita hitung tekanan tanah aktif sebelum terjadinya crack, itu dengan menggunakan persamaan ini ketemu 78,6. Kemudian setelah terjadi crack, persamaannya akan berubah. Setelah terjadi crack itu tekanannya lebih tinggi karena dia terisi oleh air, kemudian terisi oleh material-material atau ada tekanan hidrostatis yang mengisi crack tersebut, sehingga tekanannya itu menjadi lebih besar. Ini setengah 6 itu tinggi lerengnya, dikurangi 2,17 itu adalah H kritisnya atau Z0 di sini. Itu kemudian dikalikan 60 itu tekanan kedalaman 6. Kalau ini tadi kan dengan menggunakan persamaan standar before crack occurs. Jadi setengah kali gamma kali H kuadrat dikurangi 2C kali H atau 2C akar KA kalau misalkan ada phi-nya. Kalau yang di sini itu selisih ketinggian. Kalau tensile crack-nya itu sudah terjadi atau crack di bagian permukaannya sudah terjadi, crack bagian permukaannya sudah terjadi dan terisi oleh air, ada tekanan hidrostatis di sana,
itu nanti akan mengalami peningkatan dengan catatan PA itu obtained by substitusi the proper values into equation 19 11 39 yang ada di awal tadi 11 39 ini. Jadi ada dua persamaan sebelum dan sesudah crack kalau untuk kasus tanah yang ada kohesinya. Jadi kemarin sorry saya salah memberikan soal, harusnya itu soal untuk next step. Tapi nggak apa, nanti silahkan bisa dipelajari kembali. Kalau misalkan kalian menemui seperti ini, itu ada dua case, yaitu sebelum terjadinya crack dan sudah terjadinya crack. Sudah terjadi crack, itu dia ada penambahan tegangan atau tekanan tanah aktif akibat adanya lubang yang terisi oleh air tadi. Jadi gamanya itu nanti gamma yang digunakan adalah gamma saturated jika di sini di persamaan 11:39 ini node-nya. Gammanya adalah gamma saturated dari airnya. Karena kalau clay itu biasa di muka airnya itu bisa tinggi di permukaan, jadi tanahnya itu cenderung jenuh air. Tapi kadang ada juga yang tidak jenuh air, tapi dia akan mengalami crack atau retakan, yang retakan itu terisi oleh air. Itu untuk soal yang kemarin ada kesalahan di angkanya, harusnya kalian belum sampai di sana, tapi nggak apa-apa, nanti silakan kalau misalkan kalian mau evaluasi kembali, silakan kerjakan yang bagian ini, atau nanti ada tugas lagi nggak ya, saya coba nanti kita lihat di akhir. Ini bisa kalian coba lagi, coba kerjakan dengan parameter yang baru dengan nilai C 0 dulu. Jadi tanahnya itu murni tanah granuler atau tanah yang mengandung sudut gesek internal. Kalau ada kohesinya nanti itu bisa menggunakan di part sebelumnya. Mana ya kalau nih saya jelaskan ini. Bisa menggunakan skema ini. Ini kalau ada KA-nya ini berarti dia ada V-nya. Jadi ada C, ada V, ada gamma, ada KA. Kalau misalkan yang kemarin itu hanya ada tanah granuler, itu C-nya dianggap 0. Kalau C-nya dianggap 0 bisa pakai ini, tapi kalau kalau tanah kohesif yang ada C-nya dan ada V-nya, ini sebenarnya tanah campuran ya, kohesif dan granuler. Tanah campuran itu menggunakan persamaan yang ini, karena kadang kita di lapangan itu tidak menemukan tanah yang murni granuler, jadi kadang bisa tanah campuran. Tapi kalau tanah lempung itu biasanya dihindari. Tanah lempung itu biasanya dihindari karena dia sulit untuk dipadatkan. Kalau kalian punya tanah lempung seperti itu kan sulit dipadatkan ya. Kalau misalkan tanah itu sudah tercampur dengan air. Kalau tanah itu sudah tercampur dengan air, itu akan sangat sulit dipadatkan, sehingga biasanya timbunan itu adalah tanah-tanah yang ada granulernya, kohesifnya sedikit tapi dominan di granuler, walaupun tidak murni granuler. Itu tadi untuk sekilas terkait dengan soal yang saya berikan kemarin. Soal saya hapus saja, itu RPPS loh di awal. Fondasi RPPS. Oke, jadi silakan nanti kalau yang ingin mencoba lagi menghitung, sama skemanya seperti ini, cuman untuk kohesi kita abaikan dulu. Kalau misalkan mau dihitung, kalau misalkan di sini ada kohesinya, nanti bisa dihitung kohesinya menggunakan persamaan apakah sebelum atau sudah terjadi crack tadi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan soal yang kemarin? Ada kesulitan atau apa? Silahkan. Kalau nggak ada, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita akan lanjut
ke materi berikutnya. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan tekanan tanah aktif, tekanan tanah pasif di tanah granuler maupun di tanah campuran ya, tanah kohesif dan tanah granuler, pengaruh kohesi seperti apa, pengaruh sudut gesek internal atau phi itu seperti apa, kita sudah mempelajari. Sekarang kita akan mengaplikasikan hitungan tersebut dalam menganalisis suatu dinding penahan tanah. Karena seperti yang kemarin saya jelaskan, kenapa tanah itu bisa mengalami tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasif, karena adanya perbedaan elevasi antara di bagian kanan dinding penahan tanah dan di bagian kiri dinding penahan tanah. Nah, kenapa kok kita membutuhkan dinding penahan tanah? Karena lereng atau suatu tanah yang memiliki beda elevasi pasti akan ada bidang gelincir atau bidang longsor. Nah, supaya longsor itu tidak terjadi, biasanya kita berikan dinding penahan tanah. Misalkan di tempat-tempat di kampung halaman kalian, mungkin kalian masih di kampung halaman, kalian sering melihat ada dinding penahan tanah, ada elevasi tanah yang di bawah dan di atas berbeda, kemudian dibangun suatu dinding, apakah itu dengan pasangan batu, apakah itu dengan beton, ataukah itu dengan kayu, atau baja, besi, dan segala macam. Itu adalah untuk menahan saat ada tekanan dari atas, itu lerengnya itu atau tanahnya itu tidak mengalami kelongsoran atau tidak mengalami kegagalan. Makanya itu diberikan dinding penahan tanah di bagian bawah. Tipe-tipe dinding penahan tanah itu ada banyak. Kalau kita berbicara tentang dinding penahan tanah konvensional, itu ada beberapa, seperti dengan pasangan batu, kemudian dengan kayu, susunan kayu, kemudian dengan tumpukan batu yang tidak ada semennya, atau dengan semennya, atau ada pasangan batu yang dikasih semen dan segala macam. Itu sangat banyak sekali. Di sini contohnya tipe dinding penahan tanah berdasarkan penggunaannya. Jadi yang pertama itu ada dinding gravitasi. Apa itu dinding gravitasi? Dinding gravitasi adalah dia menahan, fungsi struktur dinding penahan tanah adalah menahan bidang gelincir. Ini ada pointernya. Ini ada tanah di sini, ada perbedaan elevasi di sini, sehingga ada tekanan tanah aktif, karena ada bidang gelincir di sana, ada tekanan tanah ke sana. Dinding gravitasi menahan tekanan tanah yang ini itu dengan berat sendirinya. Jadi dimensi dinding gravitasi itu biasanya sangat besar. Misalkan kalian ke bendungan di sini ada air yang sangat besar. Kemudian ini ada bentuk bendungannya. Biasanya bendungannya itu bentuknya sangat besar. Nah, itu penahan, tapi bukan dinding penahan tanah, yaitu penahan air. Itu dia memanfaatkan gravitasi untuk menahan tekanan air yang ada di samping. Sehingga air itu tetap bisa tertampung di sana dan stabilitas bendungannya itu tetap terjaga. Karena strukturnya itu terdiri dari beberapa material-material tertentu yang memiliki berat atau memiliki gaya penahan yang besar, penahan arah gravitasi, yaitu arah ke bawah. Jadi kalau ada beban ke arah kanan atau ke arah kiri, dari kanan, itu ditahan oleh beban yang ada di sini, berat sendiri dari dinding gravitasi tersebut. Atau kalian lihat bendung dan segala macam, itu biasanya menggunakan dinding gravitasi yang cukup besar. Kenapa cukup besar? Karena dia fungsinya adalah menahan secara gravitasi, menahan ke bawah di sini. Saat ada tekanan dari arah samping, dia menahan ke bawah sehingga bentuknya harus besar, supaya beratnya itu juga cukup untuk menahan gaya aktif yang ada di sini. Atau P aktif. P aktif yang ada di sini. Jadi dia berat kan berarti volume gamanya itu, kalau gamma kan relatif sama ya kalau beton.
tapi kalau dikalikan volume itu tekanan gravitasinya akan menjadi lebih besar, sehingga fungsi gravitasinya itu semakin bagus untuk menahan tekanan tanah dari arah samping. Namun di sisi lain, kondisi dinding gravitasi ini membutuhkan space yang cukup besar, dana juga yang cukup banyak, karena membutuhkan material yang cukup banyak ya. Ini misalkan ada 3 meter, tingginya 6 meter, bawahnya 7 meter, seperti itu kan, itu membutuhkan space yang sangat besar, kemudian metode pengecoran beton yang cukup besar. Kalau kalian sudah mempelajari terkait dengan bahan bangunan, akan berbeda mengecor hanya 1 meter kubik dengan mengecor area yang luasnya sangat besar ini, karena semen mempunyai hidrasi yang pelepasan panas yang cukup banyak. Saat dia dalam volume banyak, tentu pelepasan panasnya juga akan sangat banyak, sehingga perlu metode khusus untuk mengecor beton dengan volume yang sangat besar ini, atau mesh volume seperti ini, sehingga untuk mengecilkan atau mengurangi dimensi dari dinding penahan tanah tersebut, diberikanlah tulangan seperti ini. Tulangan seperti ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menambah kekuatan. Kalau kalian belajar, harusnya sudah belajar ya di beton bertulang ya, beton bertulang. Itu kenapa beton itu ada tulangannya, tulangan seperti ini. Karena di sisi ini adalah sisi tekan, di sisi ini adalah sisi tarik. Kita tahu kalau beton itu adalah kekuatan dominannya adalah ditekan, sementara kekuatan tariknya sangat kecil. Sedangkan jika tulangan baja atau baja, material baja, itu kekuatan tekan dan tariknya itu relatif berimbang. Sehingga untuk menambah kekuatan tarik yang ada di beton, di sini kan kena tarik ya, di sini tekan, di sini adalah tarik, atau ini P, ini tension atau compression ya, biasanya compression atau tekan, compression ya, compression, ini tension. Jadi untuk menambah kekuatan tarik dari beton itu bisa ditambah tulangan di sini. Di sini juga sama, dinding semi gravitasi. Jadi untuk mengurangi sedikit mengurangi dimensi dari betonnya, atau dari dimensi dari dinding penahan tanahnya, itu diberikan beberapa tulangan-tulangan untuk bisa menahan gaya atau tekanan yang ada dari arah horizontal. Kemudian selanjutnya lagi dari ini A, ini B, kemudian yang C, untuk lebih mengurangi lagi dimensi dari betonnya sehingga dia lebih ramping, itu kita namakan dengan dinding cantilever. Dinding cantilever. Jadi sistemnya itu adalah sistem cantilever. Jadi kalau kalian sudah belajar analisis struktur, cantilever itu seperti ini. Jadi ini jepit, ada beban di sini. Ini sama, ini tinggal dibalik aja, jepitnya di sini. Jepitnya di sini, ini cantilevernya, kemudian ada beban di sana. Ini sama, cuma nanti tulangannya mungkin akan lebih banyak, dan tidak hanya di satu sisi seperti ini, nanti mungkin akan lebih kompleks lagi tulangan yang harus diberikan, karena kekuatan tebal atau dimensi betonnya itu dikurangi sehingga kekuatannya berkurang, tapi ditambah dengan kekuatan dari tulangan-tulangan atau baja tulangan yang ada di dalamnya, sehingga kelemahan yang ada di beton itu dapat diantisipasi dengan kelebihan yang ada di tulangan baja ini tadi ya, yang dinding cantilever ini yang sering digunakan di lapangan. Jadi karena untuk memproduksi atau mengkonstruksikan suatu dinding gravitasi itu metodenya sangat rumit, perlu pipa-pipa pendinginan dan segala macam, karena hidrasi semen kan dia melepaskan kalor ya, panasnya itu sangat panas sekali, apalagi dalam volume yang besar. Kalau misalkan itu tidak diantisipasi dengan pendinginan, maka kalor itu akan lepas dan beton itu tidak akan mengikat, dia akan terjadi retak. Jadi tidak akan menjadi satu kesatuan yang solid, dan dia akan mengalami keretakan kalau misalkan pengecorannya atau hidrasi itu tidak bisa diantisipasi, pelepasan kalor saat semen dicampur dengan air itu. Nanti kalian akan dapatkan itu di material bahan bangunan sepertinya, jelaskan di sana. Itu dinding cantilever.
Kalau misalkan dengan konstruksi dinding cantilever seperti ini masih tidak kuat juga, tekanan yang ada di sini sangat besar, itu biasanya kita tambahkan dengan counterfort atau pengaku, jadi pengaku di sebelah sini. Jadi ini adalah dinding cantilevernya. Kemudian kalau memang tidak, tekanannya itu sangat besar sekali, bisa kita berikan pengaku di sini. Pengaku berbentuk segitiga seperti ini, tapi dia hanya tipis dan diberikan jarak beberapa, jumlahnya juga menyesuaikan dengan kebutuhan analisis yang kita lakukan. Itu diberikan di beberapa titik. Jadi kalau dinding cantilever masih oke, ya kita pakai ini, tapi kalau tidak mampu, nggak mungkin kita nambah tulangan lagi, karena nanti akan boros atau pengecorannya akan menjadi sulit, karena tulangan kan disusun dengan susunan tertentu ya, dan kerikil beton itu kan ada dimensi tertentu, sehingga nanti kalau terlalu rapat susunannya itu juga akan sangat sulit untuk dilakukan pengecoran di dalam sini. Sehingga opsinya adalah dengan menambahkan dinding-dinding counterfort seperti ini. Satu misalkan jarak 1 meter atau 2 meter atau 3 meter, itu tergantung dari analisis yang kalian lakukan, keperluannya berapa untuk menahan beban dari arah horizontal. Itu dinding penahan tanah tipe beton ya, kalau dengan beton bertulang ya. Kemudian ada juga dinding penahan tanah dengan menggunakan dinding krip. Jadi ada balok-balok seperti ini, kemudian nanti ini diisi tanah. Isi tanah untuk menahan tanah yang ada di belakangnya. Jadi semacam kalau kalian pernah lihat kayak tanah dimasukkan ke karung, kemudian ditumpuk-tumpuk untuk menahan banjir atau pergerakan tanah dan segala macam, itu konsepnya sama seperti ini. Cuman ini ada diberikan balok-balok pengunci supaya tanah yang untuk menahan itu tidak bergeser kemana-mana. Itu dinding krip yang bisa kita lakukan untuk menahan pergerakan atau longsor yang terjadi di suatu lereng. Kemudian yang juga sering digunakan di lapangan itu adalah dinding tanah bertulang. Bertulang-tulangnya dengan apa? Ada yang menggunakan tulangan baja, ada yang menggunakan tulangan geosintetik, jadi bahan seperti plastik keras seperti itu. Jadi untuk yang memiliki kuat tarik yang cukup tinggi untuk bisa menahan atau menstabilisasi tanah supaya tidak terjadi kelongsoran. Jadi di depan ini diberikan suatu blok beton atau blok tipis beton seperti itu, kemudian diikat dengan dinding tulangan-tulangan baja atau tulangan geosintetis seperti itu di bagian sini, sehingga dia akan diikat, atau di belakangnya juga bisa diberi dinding lagi, dinding-dinding seperti ini, kemudian diikat dengan belakangnya seperti yang biasa kita temukan di flyover ya. Flyover itu kan pas naikan pertama, pas di abutment flyovernya itu biasanya menggunakan sistem seperti ini. Kalau kalian lewat Bandara YIA itu juga menggunakan sistem seperti ini. Kemudian di flyover Jombor itu juga menggunakan sistem seperti ini di fase awal pas naik flyovernya itu. Jadi dia naik seperti ini isinya timbunan, kemudian baru dia kolom-kolomnya atau pilar-pilar jembatannya. Jadi di bagian sini itu strukturnya adalah dengan menggunakan sistem seperti ini. Itu untuk jenis-jenis atau tipe-tipe dinding penahan tanah. Kemudian untuk merancang suatu dinding penahan tanah itu ada dimensi-dimensi tertentu atau minimum yang harus dipenuhi. Karena kalau ini tidak dipenuhi maka akan terjadi crack saat pemasangan di lapangan atau kesulitan saat memasang di lapangan. Jadi ini contohnya ada untuk dinding gravitas dan dinding cantilever. Jadi ini ujungnya itu 0,3 M sampai H/12, kemudian kemiringannya 1/50, ini D/2, ini D, ini B-nya berapa, kemudian tinggi ini berapa, itu sudah ada ketentuan minimumnya. Jadi kita untuk merancang itu tidak asal langsung nembak angkanya, tapi itu ada ketentuan minimumnya. Minimum ini kita
desain dulu, kemudian kita hitung tekanan tanah aktif pasifnya, kemudian stabilitasnya kita hitung, baru nanti kalau tidak memenuhi, baru nanti kita tambahkan, misalkan ini 0,2 nggak masuk, tambahkan jadi 0,3 atau 0,5, kemudian ini juga kita tambahkan, atau tinggi atau lebarnya kita tambahkan, atau tebalnya kita tambahkan, itu bisa kita lakukan. Tapi kita punya acuan awal dulu dalam merancang suatu dinding penahan tanah. Dimensi minimumnya itu adalah ini. Kalau untuk dengan counterfort, itu jarak minimumnya itu adalah 0,3 sampai 0,6 dari H. Nah, itu tinggi total dari dinding penahan tanahnya. Kemudian tebalnya 0,2. Karena kalau di bawah itu dia akan mengalami kegagalan di struktur dari counterfort itu sendiri. Jadi ada crack dan segala macam. Jadi ada minimum spesifikasi. Jangan sampai kalian ada di bawah minimum tebal atau minimum spesifikasi yang diberikan oleh standar yang berlaku. Itu tahap awal dalam kita merancang suatu dinding penahan tanah atau stabilitas dinding penahan tanah. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan tipe dinding penahan tanah yang akan kita pilih. Seperti apa? Oh, saya mau milih dinding cantilever misalkan. Oke, kita milih dinding cantilever, kemudian dimensinya berapa? Dimensinya kita tentukan di sini. Lebar atasnya berapa? Kalau hanya kan menyesuaikan dengan lereng yang akan kita tangani. Kemudian lebarnya pondasinya berapa, kedalaman pondasinya berapa, kemudian kemiringannya berapa, dan segala macam kita tentukan di awal dulu. Kemudian setelah kita menentukan dimensi minimum yang akan kita hitung, dan juga kita juga perlu menghitung tekanan tanah aktif dan pasif yang ada di dimensi tersebut. Setelah itu kita lakukan perhitungan gaya stabilitas dari dinding penahan tanah tersebut. Jadi untuk menentukan apakah dinding penahan tanah tersebut itu aman atau tidak terhadap tekanan tanah aktif dan pasif yang terjadi di suatu lereng tersebut, kita harus menghitung stabilitas dinding penahan tanahnya dulu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mendefinisikan gaya-gaya yang bekerja pada dinding penahan tanah. Selain tekanan tanah aktif, tekanan tanah pasif, kita juga harus mempertimbangkan berat sendiri dari dinding penahan tanahnya. Karena tanah di bawah sini kan pasti ada daya dukungnya ya. Kalau ini terlalu berat, malah dinding penahan tanahnya yang gagal, itu harus dipertimbangkan juga. Kemudian tekanan air pori dalam tanah juga harus kita pertimbangkan, dan resultan reaksi tanah dasar. Ini kapasitas dukung tanah dasarnya. Jadi jangan sampai, seperti yang saya sampaikan tadi, dinding penahan tanahnya itu malah ambles ke bawah. Dia belum sempat dia menahan tekanan tanah lateral yang ada di sini, dia sudah ambles ke bawah dulu karena tanah dasarnya tidak mampu menahan berat sendiri dari dinding penahan tanahnya. Kemudian 3 hal penting yang biasa kita lakukan untuk menganalisis stabilitas pada dinding penahan tanah. Yang pertama itu adalah cek stabilitas geser dan guling. Jadi stabilitas geser itu adalah kemampuan dinding penahan tanah dalam menahan gaya geser atau gaya lateral seperti ini, gaya geser, terutama di bagian bawah sini. Itu kan ada total horizontal pressure ya, gaya horizontalnya dari aktif dan pasif ini. Kemudian kemampuan dia menahan geser dari dinding penahan tanah ini. Jangan sampai dinding penahan tanah ini malah bergeser ke sana akibat tekanan tanah yang ada di sampingnya. Jadi kita harus cek dulu stabilitas gesernya. Yang kedua adalah stabilitas guling. Jadi karena ini ada perbedaan elevasi di sini dan di sini, bagian ini tidak ada penahannya, sehingga otomatis dia akan terjadi rotasi seperti ini. Jadi dinding penahan tanahnya itu akan berubah menjadi seperti ini, berputar di satu titik tertentu. Titiknya dia di sini, kemudian dia akan mengalami penggulingan akibat tekanan tanah aktif di sini.
di titik tertentu titik O. Kemarin kita sudah menghitung momen, jadi itu nanti acuannya adalah dengan menggunakan momen yang terjadi kalau stabilitas geser dari tekanan tanah horizontal, aktif maupun pasif. Kalau guling itu dari stabilitas momen, baik aktif maupun pasif. Kemudian yang ketiga adalah stabilitas daya dukung tanah dasar. Seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sampai gulingnya aman, gesernya aman, oh ini bisa kok menahan tekanan tanah lateral dari sini, tapi dinding penahan tanah ini malah ambles ke bawah karena berat sendirinya ini tidak mampu ditahan oleh daya dukung tanah yang ada di bawahnya, di permukaan sini. Jadi harus kita pastikan juga bahwa daya dukung tanahnya itu mampu menahan dinding penahan tanah sebesar ini. Kemudian nanti kita harus cek juga stabilitas total, yaitu geser, guling, dan stabilitas daya dukung tanah dasarnya. Itu adalah 3 hal yang harus kita perhatikan saat menghitung stabilitas dinding penahan tanah. Jadi gaya-gayanya kita tentukan dulu, kemudian stabilitas apa yang perlu kita cek itu juga harus kita tentukan. Ini kita hitung, kemudian ini kita evaluasi satu per satu. Part 1, 2, dan 3. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita akan lanjut ke stabilitas geser. Oke, tidak ada. Kita akan lanjut ke stabilitas geser. Cara untuk mengetahui atau menghitung stabilitas geser, pertama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu kita harus mengetahui dulu berat sendiri dinding penahan tanahnya berapa, tekanan tanah aktifnya berapa, tekanan tanah pasifnya berapa, tekanan air pori dalam tanahnya berapa, kemudian resultan reaksi tanah dasar atau daya dukung tanahnya itu berapa, kita harus cek dulu. Kita harus hitung dulu, PA berapa, PW berapa, PP berapa, R-nya berapa, kemudian W-nya berapa, kita sudah hitung dulu. Sudah hitung seperti yang kemarin kalian lakukan di contoh soal kemarin, kalian sudah hitung itu, kemudian kita akan menghitung stabilitas geser dulu sementara yang pertama. Yang pertama kita akan menghitung stabilitas geser dari suatu dinding penahan tanah. Parameter yang diperlukan adalah P aktif, tekanan tanah aktif, kemudian P pasif, tekanan tanah pasif, kemudian W, kemudian RH. RH ini adalah daya dukung tanah geser, daya dukung geser. Jadi kemampuan geser tanah yang diketahui dari parameter phi dan C ini. Jadi inilah gaya-gaya yang terjadi. Gaya aktif, gaya pasif, kemudian gaya dari berat sendiri dari dinding penahan tanahnya, kemudian ada daya dukung atau kemampuan tahanan geser dari tanah untuk menahan gaya-gaya horizontal yang terjadi. Jadi W ini termasuk salah satu untuk memberikan daya geser yang berlebih atau tahanan geser yang berlebih. Misalkan kalau kalian dulu kan belajar fisika ya, fisika, kemudian ini ada meja, kemudian ini ada penghapus. Saat kalian geser, penghapus itu dia akan dengan mudah dia bergeser. Tapi saat dia diberikan tekanan horizontal yang menekan ke meja, sehingga terjadi friksi di sini antara meja dan penghapus, gaya geser ini harus ditambah supaya penghapus itu bisa bergerak. Karena sebelumnya kalau misalkan ini tidak ada, itu penghapus di atas meja itu akan dengan mudah kita geser dengan memberikan gaya lateral. Tapi saat kita berikan tekanan dari atas sehingga ada cengkraman berlebih antara penghapus dan meja, kemudian saat kita geser itu akan sangat sulit digeser lah. Fungsi V itu di stabilitas geser adalah untuk menambah tahanan gesek akibat tekanan tanah aktif dari tanah tadi. Kemudian indikator keamanan dari suatu stabilitas atau indikator stabilitas suatu dinding penahan tanah terhadap gaya geser itu apa? Itu kita tentukan dengan faktor of safety. Jadi safety factor. Bisa FS, bisa SF, terserah kalian mau memberikan nama apa. Intinya ini adalah faktor aman dari suatu
dinding penahan tanah untuk menahan gaya geser, FGS. Penamaannya bisa beda-beda, ada yang bilang FOS, Factor of Safety, ada yang bilang Safety Factor, SF, ada yang F saja misalkan koefisiennya. Tapi intinya ini adalah angka aman yang menandakan stabilitas suatu dinding penahan tanah terhadap gaya geser yang terjadi. Rumusnya adalah FGS sama dengan sigma RH atau sigma gaya-gaya yang terjadi untuk menahan atau tahanan gesernya dibagi dengan sigma gaya gesernya. Jadi tahanan gesernya dibagi dengan gaya gesernya. Atau kalau SF itu atau safety factor itu adalah sama dengan gaya yang menahan dibagi dengan gaya yang mendorong. Tulisannya nggak cocok. Gaya yang menahan dibagi dengan gaya yang mendorong. Semua gaya, jadi kita jumlahkan. Jadi untuk tanah granuler misalkan sigma RH atau gaya yang menahan itu adalah V dikalikan F. F itu apa? F adalah faktor gesek atau koefisien gesek. V itu adalah berat dari dinding penahan tanahnya. Berapa nilai koefisien geseknya adalah tangen dari delta B ini. Delta B ini dapat dari mana? Delta B didapat dari pengaruh sudut gesek internal. Jadi untuk tanah granuler, seperti yang saya sampaikan, tanah granuler itulah dominan di phi atau sudut gesek internal. Sementara tanah kohesif akan dominan di C. Dan nilainya akan lebih dominan, lebih besar. Sehingga kalau untuk tanah granuler, gaya yang menahan itu adalah W dikalikan dengan faktor atau koefisien gesek dari tanahnya. Seperti tadi, ada di meja, ada penghapus di atas meja, kemudian kita dorong dengan gaya tertentu, tapi ada penahannya sebesar W. Dan di sini akan terjadi gesekan. Gesekan ini, kekasaran dari permukaan antara penghapus dan meja ini adalah didefinisikan sebagai tangen delta B, pengaruh dari sudut gesek internal tanahnya. Karena ini bukan meja, ini tanah, jadi kita pengaruh dari tanahnya. Untuk tanah granuler, RH sama dengan W dikalikan F. Untuk tanah kohesif, yang berpengaruh apa? Kohesi. Sehingga di sini rumusnya adalah ada adesi dan ada kohesi, dan ada pengaruh dari lebar fondasinya. Jadi rumusnya akan berbeda saat kondisi tanah dasarnya itu apakah dia granuler atau dia kohesif. Persamaannya akan berbeda. Kalau misalkan dia tanahnya campuran C dan V, berarti ada dua pengaruh ini. Ada pengaruh adesi dan kohesi, ada pengaruh juga dari phi-nya. Silahkan nanti bisa dicari delta B itu hubungannya dengan phi itu apa, kemudian adesi hubungannya dengan kohesi itu apa di bukunya Pak Hari atau di bukunya Braja M. Das, bukunya Das itu ada, silahkan nanti bisa dicari hubungan antara adesi, kohesi, kemudian sudut gesek internal dengan tangen phi B atau delta B. Kemudian syarat yang dianjurkan saat dinding penahan tanah itu dikatakan stabil. Kapan dinding penahan tanah itu dikatakan stabil terhadap gaya geser? Ini hanya untuk gaya geser saja ya, karena kita evaluasi satu persatu. Untuk tanah granuler, saat nilai SF-nya itu di atas 1,5. Kalau untuk tanah kohesif, nilai SF-nya harus di atas 2,0. Jadi gaya yang menahan itu harus lebih besar daripada gaya yang mendorong. Logikanya seperti itu. Jadi gaya yang menahan di atas ini harus lebih besar daripada gaya yang mendorong di bawah. Karena kalau gaya yang menahan ini lebih kecil atau SF-nya kurang dari 1, itu pasti akan terdorong, dinding penahan tanah ini pasti akan bergerak ke arah sana. Tapi kalau gaya yang mendorong ini lebih kecil daripada gaya yang menahan, di sini, itu dinding penahan tanah ini tidak akan mengalami kegagalan geser di atas 1. Jadi kalau kritis itu 1, kalau di bawah 1 itu gagal, kalau di atas 1 itu berarti dia stabil. Cuman bisa dikatakan stabil secara struktur kalau
SF-nya itu 1,5 dan 2 untuk tanah granuler 1,5, 2 untuk tanah kohesif. Jadi itu yang dipersyaratkan. Kita harus memenuhi syarat stabilitas geser untuk tanah granuler maupun tanah kohesif di sana. Tanah di bagian ini ya, tanah di bagian ini, bagian dasar ini. Karena gesernya itu terjadi saat di bagian di sini. Itu tanah granuler dan tanah kohesif. Syaratnya adalah 1,5 dan 2 untuk stabilitas geser. Kemudian ada pertanyaan, jika ini tidak terpenuhi, kira-kira seperti apa? Jadi misalkan kita sudah menghitung tanah yang mendorong, tanah yang menahan dibagi dengan tanah yang mendorong, ternyata kurang dari 1,5 atau kurang dari 2 untuk tanah kohesif. Itu kira-kira solusinya seperti apa ya? Ada yang tahu nggak? Atau tidak tahu semua? Ada yang tahu? Mungkin meredesain bentuk dimensinya, Pak. Dimensinya ditambah di mananya? Bentuknya di seperti apa kan? Ditambah beratnya? Atau seperti apa? Dari persamaan ini. Kira-kira seperti apa? Kalau misalkan kalian sudah menentukan dimensi minimum nih, tadi kan ada dimensi minimum, lebar atasnya berapa, lebar bawahnya berapa, tingginya berapa, kedalaman fondasinya berapa, sudah ditentukan. Oh ternyata SF-nya geser itu kurang dari 1,5 atau kurang dari 2 atau malah kurang dari 1. Itu yang diubah apanya? Tadi dikatakan di redesign dimensinya. Itu ditambah dimensi apanya? Apakah lebarnya, kedalamannya, atau tingginya, atau seperti apa? Nggak ada yang tahu? Lebarnya bukan, Pak. Gimana? Lebarnya. Lebar apanya? B-nya? Base-nya, Pak. Oke, kenapa? Kenapa kok lebar base-nya? Karena dari rumus yang tanah kohesif itu kan pakai yang sigma R sama dengan AD C kohesifnya dikali B. B-nya kan lebar bawahnya base-nya itu. Oke, lebar bawahnya. Sehingga jadi lebih besar ya? Iya, sehingga kalau nilai pembilangnya lebih besar, otomatis bisa memenuhi syarat safety factor-nya, Pak. Oke, berarti salah satunya adalah meningkatkan nilai B-nya. Kalau nilai C dan V nggak bisa ya, karena itu tanah di alam ya. Kecuali kalau dicampur semen dulu di bawahnya, itu baru bisa. Jadi salah satunya adalah meningkatkan nilai B-nya. Kalau untuk tanah granuler, meningkatkan beratnya, Pak, W-nya, Pak. W-nya, berarti seperti apa? Dimensinya ditambah atau materialnya diganti? Kalau menurut saya KW kan berat, Pak, berarti materialnya bisa ditambahkan atau diubah, Pak. Berarti dimensinya, lebih ke dimensi. Iya, gitu, Pak. Oke, otomatis kalau B-nya lebih lebar, W-nya juga lebih berat ya? Akan pengaruh di sini ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Atas jawabannya. Ada yang lain? Ide yang lain? B sudah, C sudah, A sudah, W sudah. Nah, F ini belum ini. Atau tangan deltanya. Ada pengaruhnya nggak ini? Kemiringannya, sudut kemiringannya, Pak. Sudut kemiringan apa? Dari, apa ya, dari sudut DPT-nya itu, Pak. Yang di mana? Di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5 kemiringan, 6 malah di sini.
Kemiringan yang mana? Menurut saya yang satu, Pak. Yang satu, kemiringan ini. Iya, Tambah Pak. curam atau tambah landai? Kan 45 kan satu. Satu ini ya. Kalau bedanya ketan 61,73 tambah 51. Tambah ke sini atau dia tambah ke sini. Ada ide? Kemiringannya dicuramkan, Pak. Dicuramkan, berarti yang ini ya. Oh, ini kan dilandaikan, yang kiri. Ini landai, ini curam. Curam itu semakin tegak ya. Dilandaikan, Pak. Oh, dilandaikan. Oke, Dilandaikan. dilandaikan. Ya. Dilandaikan otomatis W-nya bertambah juga. Berarti itu faktor di W ya. Oke, itu untuk geser. Tadi terima kasih atas jawabannya. Ada yang nambah dimensi, redesign dimensinya, kemudian nambah B-nya, kemudian apa tadi mencuramkan atau melandaikan kemiringan ininya. Ada satu lagi yang belum dibahas adalah menambah kaki di sini. Karena fungsinya adalah geser ya. Kita fokus ke geser. Untuk menahan geser, tadi seperti yang saya sampaikan ada meja, kemudian ada penghapus. Saat diberi tekanan lateral, yang bekerja adalah W-nya. Ini W. Dan ada friksinya di sini. Friksi ini ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh W, salah satunya, dan oleh koefisien geseknya. Kalau di sini licin, W ini tidak akan optimal dalam bekerja. Tapi kalau W ini kasar, dibuat kasar, itu dia akan bekerja sangat optimal karena ada cengkraman di sana. Salah satunya adalah dengan menambah dimensi kaki di sini. Nambah kaki di sini, saat ada PAH di sini, dia kan akan menahan tanahnya. Jadi seakan-akan tekanan tanah aktifnya itu sampai sini. Tekanan tanah pasif, sorry. Tekanan tanah pasif, seakan-akan ya, seakan-akan. Kalau ada nambah kaki di sini. Untuk menahan geser saja ya, geser saja. Itu salah satunya. Tadi sudah disebutkan yang lain, nambah B-nya, nambah W-nya. Jadi, jika kita pas di lapangan, jangan sampai kita lost terhadap rumus-rumus yang ada ini ya. Jadi rumus-rumus ini harus tetap kita bawa. Jadi saat kalian di lapangan, kalian analisis atau kalian masang atau konstruk suatu dinding penahan tanah, kemudian dinding penahan tanahnya lo kok miring, lo kok ada pergerakan dan segala macam. Kalian bisa langsung dengan cepat melogika, istilahnya antisipasi apa yang bisa dilakukan. Oh, nambah B-nya ditambah aja. Oh, B-nya ditambah, beratnya ditambah, dan segala macam. Dengan hitungan singkat seperti itu, saat kalian kan di lapangan mungkin agak susah, ada yang susah sinyal, ada yang nggak sempat baca buku, dan segala macam, komputer nggak bawa, dan segala macam. Dengan hitungan singkat seperti logika singkat seperti ini, kalian dapat menyelesaikan masalah yang ada di lapangan secara cepat. Kemudian nanti didetailkan kembali saat kalian sudah di kantor untuk menghitung dengan laptop atau segala macamnya untuk detail perhitungannya. Tapi untuk secara cepat, antisipasi secara cepat, short term analysis-nya itu harus dengan logika-logika yang didasarkan pada persamaan-persamaan yang ada. Jadi beban kalian sebagai kontraktor itu harusnya lebih besar. Karena itu TRPPS ya, TRPPS berarti konstruk ya, ke pelaksanaan. Jadi kalian harus paham analisis, kalian juga harus paham metode konstruksi. Itu yang beban berat yang menjadi yang harus kalian pikul terkait dengan dunia teknik sipil ini. Jadi kalau konsultan perencana mungkin dia akan di perencanaan saja rumusnya dan segala macam, hitungan aman dan segala macam. Tapi kalau kalian nanti kontraktor di lapangan, itu harus kuat juga teorinya. Jadi jangan sampai teori itu kalian lupakan, tapi tidak the whole teori kalian harus ingat,
Kalian ingat saja konsep-konsep seperti ini. F itu adalah gaya yang menahan dibagi dengan gaya yang mendorong. Kemudian gaya yang mendorong apa? Oh, gaya yang mendorong itu ada tekanan tanah aktif di sini. Yang menahan apa? Yang menahan adalah berat sendirinya dan juga jenis tanahnya. Yang harus kalian lakukan apa? Oh, berarti saya harus tahu tanahnya itu seperti apa, ambil sampelnya, diuji di lab, beratnya dimensi dihitung, dan segala macam. Tekanan tanah kalian dapat gamma, C, V, dan KA, dan segala macam. Kalian hitung cukup atau tidak, secara cepat kalian hitung. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kalian bawa di lapangan nantinya. Jadi jangan menyepelekan, oh aku kontraktor kok nggak perlu hafal rumus-rumus. Hafal rumusnya nggak perlu, tapi konsepnya yang harus perlu kalian tanamkan di kepala kalian. F adalah gaya yang menahan dibagi dengan gaya yang mendorong. Dah itu aja. Itu yang harus kalian tanamkan di otak kalian supaya nanti kalian pas di lapangan logika-logika itu bisa kalian pakai untuk menyelesaikan masalah di lapangan. Oke, itu untuk stabilitas geser. Kita lanjut ke stabilitas guling ya. Kalau geser tadi kan berarti lebih dominan ke tekanan tanah lateral atau gaya lateral ya, gaya horizontal. Tapi kalau stabilitas guling ini seperti yang kita lihat, berarti dia menggulingkan dinding penahan tanah. Yang harus kita cek apa? Yaitu adalah momen penggulingnya. Momen pengguling juga dari gaya lateral juga, PAH. Cuman dia ada fungsi dari lengan momennya di titik O. Jadi penggulingannya itu kita asumsikan gulingnya itu sebagian besar terjadi di ujung kaki dari dinding penahan tanah. Di sini, di titik O ini. Sehingga semua lengan gayanya itu akan mengacu ke titik O. Kemudian untuk safety faktornya, safety faktor guling GL, tadi kalau geser saya namai GS, dan nanti penamanya terserah kalian mau FS, FOS, SF, geser, SF geser, SF guling, dan segala macam. Ini hanya penamaan saja, tapi yang saya tekankan adalah logikanya, logika berpikirnya. FGL itu adalah faktor safety dari guling, stabilitas guling. Sama konsepnya, tapi ini momen, berarti adalah momen yang menahan dibagi dengan momen yang menggulingkan atau mendorong. Kalau tadi mendorong, ini kita menggulingkan, MGL. Jadi kalau tadi SF geser itu adalah gaya yang menahan dibagi dengan gaya yang mendorong, gaya yang mendorong dibagi dengan gaya yang menahan, atau dari sini, ini M guling, momen. Jadi momen yang mendorong berarti momen yang ke sana dibagi dengan momen yang menahan yang ini searah jarum jam, momen yang mendorong berlawanan arah jarum jam. Momen yang menahan dibagi dengan momen yang menggulingkan. Parameter-parameternya sama setelah yang kalian hitung tadi. Kalau tadi hanya gayanya saja yang kalian butuhkan, sekarang adalah momennya. Kalau di tugas sebelumnya kan kalian sudah menghitung gaya, menghitung momen. Gaya itu dipakai untuk menghitung stabilitas dari geser. Kalau momen itu menghitung stabilitas dari gulingnya. Persamaannya menjadi seperti ini. Momen yang menahan sigma MW sama dengan momen yang menahan. Nah, nanti dicari sendiri momen yang menahan itu apa aja. Apakah PAH dikalikan H1 atau W dikalikan B1 dan segala macam, itu kalian data dari perhitungan yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Oh, ini yang menahan, ini yang menggulingkan dan segala macam. Kalau kemarin kan kalian hanya menghitung tekanan tanah aktifnya saja dari tanah ya, dan pasif ya. Dari W-nya ini belum. Nah, ini kalian harus tambahkan juga momen akibat dari V-nya ini. Kan V-nya ini titik beratnya kalau bentuknya aneh kan agak susah ya. Jadi harus kalian bagi menjadi beberapa bentuk. Misalkan seperti ini menjadi 3 bentuk seperti ini. Ini ada W1, ini ada W2, ini ada W3 dan seterusnya. Itu bisa kalian lakukan pembagian seperti itu untuk momen yang menahan. Momen yang menahan kan tadi yang searah ini ya. Berarti ada W dan ada P pasif atau tekanan tanah pasif, momen pasif. Kemudian momen guling adalah momen yang menggulingkan. Menggulingkan itu apa? Berarti yang berlawanan dengan arah jarum jam. Yang di titik O ya, di titik O yang berlawanan arah jarum jam. Apa aja?
PAH, kalau ada gempa atau ada apa dan segala macam, kalau dia punya momen yang berlawanan arah jarum jam, itu adalah momen yang menggulingkan. Jadi harus kalian definisikan satu-satu semua. Dari PAH, kemudian PPH, kemudian W-nya kalau kalian kesulitan untuk menentukan titik beratnya, itu kalian bagi saja menjadi beberapa dimensi. Ada yang segitiga, ada yang kotak, dan segala macam, berarti ini ada W1, W2, W3. Itu terkait dengan momen atau faktor keamanan atau safety factor dari suatu dinding penahan tanah terhadap penggulingan. Silakan nanti rumusnya dirumuskan sendiri ya persamaannya ya, karena ini tergantung dari bentuk dinding penahan tanahnya. Kalau bentuknya dia seperti ini ya dibagi 3, kalau bentuknya aneh-aneh dan segala macam nanti silakan dipisah-pisah sesuai dengan kemudahan yang bisa kalian lakukan. Kemudian untuk safety faktornya masih sama. Untuk tanah granuler itu 1,5, untuk tanah kohesif itu 2,0. Itu untuk safety faktornya. Jadi intinya tadi safety faktor dari guling adalah momen yang menahan dibagi dengan momen yang menggulingkan. Yang menahan ya berarti dia menahan, titik gulingnya ada di O ini, kalau PAH berarti menggulingkan, kalau W ini berarti menahan, dan segala macam. Kemudian pertanyaan lagi, jika tidak terpenuhi, kira-kira seperti apa? Ada yang menjawab nggak? Ada yang punya ide nggak? Kalau misalkan SF-nya atau FS-nya atau FGL-nya itu tidak memenuhi persyaratan, kira-kira seperti apa? Ada yang mau menjawab? Ada yang punya ide? Silakan. Nggak ada? Atau bingung? Atau ada yang mau tanya, silakan. Oke, kalau nggak ada yang bisa menjawab, jika stabilitas gulingnya tidak terpenuhi, kalau tadi stabilitas gesernya tidak terpenuhi, itu adalah dengan menambahkan dimensi, B-nya ditambah, kemudian koefisien friksinya ditambah, kemudian dimensi dari dinding penahan tanah ditambah. Kalau untuk stabilitas guling, jika nilai safety factor tidak terpenuhi, yang harus dilakukan adalah dengan cara menambah kaki di belakangnya ini. Jadi kalau safety factor geser kan menambah lebar di sininya. Kalau kita menambah kaki di belakangnya, alasannya kenapa? Saat kita menambahkan kaki di belakangnya ini, tanah yang ada di atas kakinya ini akan berperan sebagai dinding penahan tanah dengan material tanah. Jadi beratnya itu akan membebani kakinya ini, sehingga dia akan menjadi counterweight atau beban counter ya, dia menahan, beban yang menahan. Kalau awalnya tidak ada seperti ini, ya tanah di sini hanya akan menekan di sana, menekan sebagai tekanan tanah horizontal. Tapi saat ada kaki yang monolit ya, ini dipastikan monolit ya, ini bergabung jadi satu, sistemnya jadi satu, maka tanah yang ada di atas kakinya ini dia akan berperan sebagai gaya penahan juga. Seperti ini, jadi gaya penahan. Dia menumpu pada kaki dinding penahan tanah, dan dinding penahan tanahnya itu otomatis akan bergerak ke searah dengan jarum jam, karena dia dibebani oleh tanah. Seperti ini. Sehingga momen yang menahan ini akan bertambah dari mana? Dari berat tanah yang ada di sini. Jadi kita tidak perlu mengalokasikan beton yang banyak, cukup menambah kaki yang ada di belakangnya ini. Nambah kaki yang ada di belakangnya ini, sehingga tanah yang ada di atas kakinya ini akan berperilaku sebagai dinding penahan tanah juga. Tekanan tanahnya nanti akan dimulai dari sini. Jadi nanti saat kalian menghitung
tekanan tanah aktif, pasif, momen pasif, berat sendiri dari dinding penahan tanah. Nanti kalau misalkan ada kaki yang ada di belakang sini, ada ditambahkan kaki seperti ini untuk cantilever wall-nya, tanah yang ada di sini juga perlu diikutkan dalam sistem dinding penahan tanahnya. Jadi dinding penahan tanahnya itu terlihat full seperti ini. Hanya saja untuk material yang ada di sini, itu materialnya adalah tanah. B-nya itu adalah gamma dari tanah dikalikan luasan ini. Per 1 meter tegak lurus bidang gambar. Sementara yang ini adalah tetap beton. Jadi dinding penahan tanahnya akan menjadi seperti ini saat kita berikan kaki di belakangnya. Tekanan tanah aktifnya akan mulai dari sini. Dan ini akan menekan tanahnya. Itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan stabilitas guling saat nilai safety factor dari stabilitas guling tersebut tidak memenuhi persyaratan yang diberlakukan. Kemudian yang ketiga adalah stabilitas daya dukung tanahnya. Tadi seperti saya sampaikan, saat dinding penahan tanah tersebut mampu menahan guling, mampu menahan geser, namun harus dipastikan jika berat dari dinding penahan tanah tersebut tidak melebihi dari kapasitas dukung tanah yang ada di bawah sini. Kita harus menghitung dulu daya dukung tanahnya itu berapa dari nilai dinding penahan tanah lebar fondasinya. Ini fondasi ya yang tertanam ini kita anggap sebagai fondasi dari dinding penahan tanah. Rumusnya masih sama, F sama dengan QU per Q. Kalau ini kita membicarakan Q, QU itu daya dukung ultimate dari tanah yang ada di sini. Sementara Q adalah beban dari dinding penahan tanahnya, termasuk WS ini. Kalau misalkan kita tambahkan dia kaki di belakang, ya dia dihitung sebagai beban yang membebani fondasinya. Jadi ada W, ada WS. Itu adalah beban yang membebani fondasi selebar B. Daya dukung tanah itu sudah kalian pelajari di fondasi dangkal ya. Menurut Fesik, Hansen, Terzaghi, dan segala macam itu bisa kalian definisikan masing-masing nilai-nilainya. Kalian cek kembali di mata kuliah sebelumnya. Q itu adalah tekanan vertikal dari struktur tanah, misalkan V dibagi B min 2E dan segala macam. Itu rumus-rumusnya bisa berbeda-beda tergantung dari bentuk fondasi yang kalian miliki. Jadi V total dibagi B, B-nya ini, kemudian satu akan ada eksentrisitas karena bentuknya itu tidak bervariasi ya, bentuknya bervariasi, dia ada eksentrisitas di sini. Jadi titik beratnya itu nanti ditentukan dulu. Titik berat fondasinya berapa, bebannya di mana, ada jarak dan segala macam, nanti kalian harus tentukan dulu. Dengan rumus Meyerhof maupun rumus Terzaghi yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, fondasi dangkal ya. Ini masih fondasi dangkal kan ya. Di pertemuan sebelumnya sudah kalian pelajari terkait dengan daya dukung fondasi dangkal. Kemudian untuk syaratnya sama, syaratnya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, syaratnya adalah lebih besar dari 3 untuk fondasi ya. Fondasi itu kalau fondasi dalam ada yang 2,5, ada yang 3, ada yang 4. Kalau fondasi secara general itu syaratnya adalah 3. Jadi kalau tidak memenuhi, kalian harus evaluasi. Nah, kalau misalkan tidak memenuhi daya dukung tanahnya, terlalu berat ini, solusinya seperti apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa menjawab? Atau ada ide gitu, kalau misalkan setelah dihitung tanahnya nggak masuk ini dengan dinding penahan tanah seperti ini, apakah kita harus mengganti dinding penahan tanahnya? Karena ini serba salah ya nanti ya, gesernya nggak masuk, B-nya ditambahi dimensi dinding penahan tanahnya ditambahi, gulingnya nggak masuk, ditambahi tanah di belakangnya ini diberi kaki yang mengakibatkan tanah di belakang ini menjadi beban. Nah, saat itu masuklah ke stabilitas daya dukung. Oh, ternyata daya dukungnya nggak masuk.
apa yang harus kita lakukan? Kalau kita kecilkan dimensinya, berarti geser dan gulingnya nggak masuk. Tapi kalau kita besarkan, ya daya dukungnya nggak masuk. Ada ide nggak? Nggak ada? Udah mulai ngantuk ya? Silakan kalau ada yang punya ide. Oke, jadi jika tidak terpenuhi stabilitas daya dukungnya, yang harus dilakukan adalah seperti pada pertemuan sebelumnya, memberikan dia fondasi tiang dengan kedalaman tertentu sampai tanahnya itu stabil atau daya dukungnya sampai masuk. Itu yang harus kalian lakukan. Jadi setelah kalian hitung, oh gesernya nggak masuk, dimensinya ditambah. Oh gulingnya nggak masuk, tanahnya diikutkan sebagai perkuatan. Oh daya dukungnya nggak masuk nih, sampai di situ. Ya udah diberikan fondasi dalam atau fondasi tiang atau bore pile atau sumuran atau yang segala macamnya sehingga daya dukung fondasinya itu menjadi terpenuhi. Itu adalah salah satu cara yang harus kalian lakukan. Untuk proses analisis ya, dari proses analisis untuk menentukan konstruksi dinding penahan tanah yang aman terhadap stabilitas guling, geser, dan juga daya dukung tanah. Jadi ada 3 itu yang harus kalian penuhi. Jadi semuanya itu harus masuk. Stabilitas totalnya itu ada 3 ini, geser, guling, dan stabilitas atau daya dukung tanah. Itu harus masuk semua sehingga kalian bisa katakan kalau dinding penahan tanah kalian itu adalah aman terhadap stabilitas lereng atau meningkatkan stabilitas lereng yang ada di area tersebut. Kemudian selanjutnya setelah kalian melakukan analisis atau sebelum kita lanjut, sudah sampai 10.40 ya. Sebelum kita lanjut, apakah ada yang mau ditanyakan dari analisis sebelumnya? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan terkait stabilitas daya dukung, geser, guling, dan segala macam. Izin bertanya Pak, Ya, kalau penambahan borpel itu termasuk bisa menyelesaikan masalah yang digeser nggak ya Pak, stabilitas geser? oke, penambahan borpel ya. Untuk stabilitas geser, dia juga bisa meningkatkan friksinya kan. Kok tadi saya sampaikan, sorry. Oke, di sini kan ada friksi ya. Jadi gaya horizontal atau PAH, kita sebut di sini PAH, itu harus dilawan dengan RH di sini untuk meningkatkan stabilitas gesernya. Nah kalau misalkan di sini ada tiang bore pile misalkan ya, ada bore pile seperti ini, itu bisa menambah. Kenapa? Karena setiap bore pile itu kan punya daya dukung lateral juga kan. Dia mampu menahan satu pile, mampu menahan gaya sekian kilonewton misalkan dalam satu pile ini. Jadi ini bisa kita hitung. Jadi selain dia menambah suatu pile itu kan dia punya gambarnya rada daya dukung vertikal, kemudian daya dukung friksi, kemudian dia juga punya daya dukung lateral dan daya dukung momen kalau dia dalam bentuk grup. Nah, daya dukung lateral ini atau nyebutnya apa ya? Kemarin diajarkannya sebutannya apa? Kalau ini kan bearing capacity QU ya, QB, ini QS, QS. Kalau ini HU misalkan. Dia HU, ini totalnya ini adalah PU untuk vertikalnya. Misalkan dia punya HU tertentu ya, dia bisa menahan ini. Karena pile itu kan punya kemampuan untuk menahan gaya lateral juga. Cuma nanti perlu dihitung, satu pile itu bisa menahan berapa ton atau berapa kilonewton dibandingkan dengan ini. Jadi kalau kita menambah pile juga otomatis akan menambah stabilitas
geser dan juga stabilitas guling dan juga stabilitas daya dukung. Otomatis akan ke sana, tapi nanti perlu dihitung kebutuhan pilenya berapa, dimensinya berapa dan segala macam supaya dia bisa menahan berat, nggak hanya vertikal tapi juga horizontalnya juga bisa ditahan dan momennya juga bisa ditahan. Seperti itu, apakah cukup menjawab? Pak. Cukup Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, ada pertanyaan lain nggak ya? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya tanahnya dipadatin itu bisa menambah stabilitas daya dukung tanah nggak Pak? Tanah yang bagian mana? Yang bagian bawah. Ke dasar sini? Bawah sini? Iya Pak. Yang di area B ini kan? Bawah sini dipadatkan seperti itu. Tanpa adanya pel ya. Gini. Di sini dipadatkan itu bisa, tapi kan pemadatannya itu efektif berapa kedalaman aja. Jadi nanti kan ini lebar ini kalau kita belajar fondasi dangkal, pengaruh dari tekanan di atasnya itu biasanya itu adalah 2B seperti ini. Pengaruh tekanan kan udah belajar ini ya. Kedalamannya itu biasanya 2B. Jadi kemiringan ini itu 1:2. Ya. 1:2 ini kan. Ya. 1:2. Jadi garis pengaruhnya itu sedalam 2B. Kalau kalian bisa memadatkan sedalam 2B, minimal sedalam 2B, dan itu bisa mencapai, ini kan pasti C-nya naik, gamanya naik, terus apalagi B-nya tetap, gamanya naik, kohesinya naik, sudut gesek friksinya naik, nanti ngaruh ke NQ, NC ini, dan N gamma. Itu kan pasti akan naik QU-nya ini. Tapi dipastikan kalau yang dipadatkan itu minimal 2B. Minimal ya. Minimal 2B, kalau bisa lebih. Itu yang bisa dilakukan. Jadi memadatkan, misalnya B-nya 5 meter, ya harus 10 meter memadatkannya. Mungkin apa enggak? Itu yang perlu dipertimbangkan. Tapi kalau hanya permukaannya saja, mungkin nanti akan meningkatkan friksinya tok. Tidak akan meningkatkan daya dukung tanahnya. Seperti itu. Jadi jika kita memadatkan, dipastikan dulu seberapa dalam pengaruh dari beban atau tegangan yang terjadi di atasnya ini. Kalau kalian sudah belajar, saya nggak tahu mekanika tanah atau fondasi dangkal ya. Fondasi dangkal harusnya ini. Di pertemuan-pertemuan awal, itu pengaruhnya itu secara simpel ya. Kalau di teori mungkin ada banyak, ada yang 2B, ada yang 1:2, ada hitungannya dan segala macam. Tapi at least di lapangan itu 2B minimal. Kalau kalian bisa memadatkan setebal 2B ya, itu akan berpengaruh. Tapi kalau tidak ya mungkin dia akan di atasnya aja keras, tapi di bawahnya lunak. Kayak kalian punya bubur, ditaruh besi di atasnya pun besinya akan hanyut di dalam buburnya. Karena dia nggak mampu menahan kekuatannya. Seperti itu, apakah cukup menjawab? Oh baik Pak, berarti kurang efektif ya Pak? Lebih efektif untuk menggunakan borbar gitu ya Pak? Ya, kalau misalkan dalam ya, misalkan 2B-nya ini hanya 1 meter atau 2 meter, ya bisa dipadatkan, mungkin akan lebih mudah dipadatkannya. Tapi kalau itu 10 meter ya mending pakai borpile kan, daripada kita harus memadatkan 10 meter itu. Baik Pak, terima kasih jawabannya Pak. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Sudah cukup, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Cukup ya? Slide berikutnya kita akan lanjutkan ke hal-hal yang perlu diperhatikan saat konstruksi. Kalau tadi saat pelaksanaan, sebelum dilaksanakan kita harus analisis dulu stabilitas dari tanah tersebut atau dinding penahan tanah tersebut. Ada 3, stabilitas geser, guling, dan daya dukung tanah. Kemudian hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat konstruksi, ini bisa dibaca.
Yang pertama adalah penentuan material uruk. Syarat-syaratnya itu sudah disampaikan di sini. Jadi material uruk harus berbutir kasar. Kemudian kalau pakai lano atau lempung itu ketika dihamparkan itu menjadi bongkahan-bongkahan yang terurai, mudah dipadatkan. Batas plastisnya itu berapa, indeks plastisitasnya berapa, kemudian harus dilakukan uji apa, kembang susut dan segala macam, itu harus dipertimbangkan. Poin-poin ini A sampai E ini harus dipertimbangkan dalam pemilihan material uruk. Karena kenapa? Karena dinding penahan tanah itu kan dia, misalkan ini ada lereng seperti ini, dinding penahan tanahnya dibuat di mana? Dinding penahan tanah dibuat di sini. Dibuat di sini. Ini dinding penahan tanah. Kemudian ini baru diuruk. Ini adalah tanah timbunan. Itulah kenapa dinding penahan tanah itu membutuhkan space yang cukup lebar. Jadi minimal ini alat pemadat bisa masuk 2 atau 3 meter. 3 meter. 2 sampai 3 meter alat pemadat bisa masuk di sini, sehingga saat kita punya lereng seperti ini, longsor atau apa, kalau kita mau bikin dinding penahan tanah, kita harus siapkan space itu untuk menutup ini. Space di sini. Sehingga pasti akan membutuhkan tanah uruk di sini supaya dia bisa menjadi rata lagi, karena nggak bisa dipasang di sini. Kalau dipasang di sini seperti ini, set, ini kan kita perlu gali yang di area sini ya. Nah kalau ini digali kan dia longsor, karena dia sudah dalam kondisi labil. Itulah kenapa butuh DPT, karena lereng itu adalah dalam kondisi yang labil. Tapi kalau kita gali lagi kakinya, jadi seperti ini, kemudian kita gali di sini, digali ya dia akan longsor, malah mengganggu stabilitas dari lereng yang ada di sini. Cek sebentar, saya ngangkat telepon dari Pak Sekdek dulu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Mohon maaf tadi ada telepon sebentar. Jadi fungsi dari dinding penahan tanah ini adalah untuk menambah stabilitas, namun kita membutuhkan space yang agak lebar untuk memberikan timbunan. Karena dalam proses konstruksi tidak bisa langsung kayak analisis ya.
ada lereng seperti ini, terus kita tambahkan dinding penahan tanah di sini dengan mudahnya seperti itu nggak bisa, karena itu butuh penggalian dan segala macam yang mungkin di atasnya ini sudah ada bangunan existing, sehingga yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengukur bangunan existing yang ada di sini, kemudian diberikan space untuk dinding penahan tanah untuk dibangun atau berdiri dulu, kemudian baru diberikan timbunan. Sehingga penentuan material uruk ini juga menjadi salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan. Jadi ada beberapa macam spesifikasi seperti ini, kemudian jika tanahnya menggunakan tanah ini, kemudian spesifikasinya harus seperti apa, dan segala macam bisa dibaca di slide ini. Kemudian yang kedua adalah proses pemadatan tanah uruk. Pemadatan tanah berlebih akan berakibat pada peningkatan tekanan tanah lateral. Kenapa? Karena gamanya kan naik. Sementara tekanan tanah lateral kan gamma kali H kali Ka ya, sehingga itu akan meningkatkan tekanan tanah lateral yang ada di area tersebut. Maka dari itu pemadatan pada bagian belakang dinding sebaiknya dilakukan dengan mesin pemadat ringan yang kecil. Jadi tidak yang harus besar sekali sehingga kepadatannya itu bisa kita kontrol. Kemudian jumlah lintasannya juga harus dikontrol. Kemudian ketebalan maksimum 30 atau 50 cm lah, itu 50 cm menjadi 30 cm. Jadi tanah dihampar 50 cm, kemudian tebal 30 menjadi tebal 30. Semakin tipis pemadatannya semakin bagus, tapi nanti waktu yang dibutuhkan juga semakin lama karena per 15 cm kan waktunya menjadi sangat lama. Jadi biasanya kita pakai 50 per 50 hampar lus dipadatkan menjadi 30 cm seperti itu. Kemudian bila tanah uruk harus mempunyai kapasitas dukung dan penurunan seperti disyaratkan, maka pemadatan tanah lapangan harus benar-benar dikontrol. Karena misalkan di sini buat jalan seperti itu, ada beban di sini, terus ada penurunan, itu sangat tidak diharapkan, sehingga kepadatan yang ada di area orange ini harus benar-benar dikontrol jika di bagian atasnya itu langsung dibebani suatu bangunan atau infrastruktur yang memang mensyaratkan penurunan maksimum. Itu harus benar-benar dikontrol di bagian timbunannya ini. Dan penimbunan tanah berlapis-lapis, tidak membentuk permukaan yang miring, karena nanti ada aliran air dan atau genangan dan segala macam. Kemudian memperkecil infiltrasi tanah urugan, lapisan kedap air di bagian atas itu bisa aplikasikan di bagian atas ini. Jadi air itu tidak akan mudah masuk ke sana. Itu kemudian untuk sambungan struktur harus perhatikan, kalau ini lebih ke struktur ya, betonnya atau struktur dari dinding penahan tanahnya, sambungan-sambungan yang dibutuhkan mencegah retak yang timbul akibat ekspansi beton, kemudian bentuk sambungannya mampu menahan, misalkan ada kuncian di sini atau dikasarkan atau dengan tulangan-tulangan yang dilakukan. Kemudian di sambungan-sambungan antar antar panelnya itu juga diberikan pengisi atau pengisi filler supaya nanti saat kembang susut dari ekspansi beton itu kan kalau panas dia akan mengembang, kalau dia kena dingin dia akan menyusut walaupun sangat kecil, tapi kalau itu tidak diantisipasi itu akan terjadi retak-retak pada bagian strukturnya. Itu yang harus diperhatikan, nanti silakan bisa dibaca. Kemudian drainase ini adalah hal yang sangat penting karena musuh besar timbunan itu adalah air ya. Jadi kalau timbunan kena air itu sudah kekuatannya sudah tidak sesuai dengan kekuatan yang didesain sebelumnya. Jadi dalam perancangan umumnya lebih diinginkan memasang sistem drainase pada tanah uruk. Jika tidak, tekanan tanah lateral yang besar akan timbul di bagian belakang dinding akibat jenuhnya tanah. Jadi karena tanah itu masuk ke air, tanah itu akan menjadi jenuh, sehingga gamanya itu akan menjadi gamma saturated, menjadi lebih tinggi, dan juga mengurangi kekuatan dari tanah timbunannya. Timbunan yang awalnya padat, kuat seperti itu saat kemasukan air, kemudian kena beban, dia menjadi basah dan mengalami penurunan parameter tanah. Tekanan tanah lateral by air mengumpul di belakang, misalkan ada genangan juga, dia bisa menjadi tekanan hidrostatis jika tidak diberikan lubang-lubang drainase seperti ini. Jadi kalau air itu di sini, kalau nggak ada lubang drainase ini, air itu akan di atas seperti ini,
sehingga dia akan menjadi tekanan hidrostatis yang lebih tinggi, sehingga tekanan tanah aktifnya itu akan menjadi lebih besar. Sehingga perlu lubang-lubang drainase seperti ini. Jika kalian lihat di jalan tol atau apa, itu dinding penahan tanah itu pasti ada lubang-lubang atau pipa-pipa kecil yang ada di dindingnya. Itu fungsinya adalah untuk mengeluarkan air yang masuk ke dalam tanah di sini, juga untuk menurunkan muka air tanah. Atau di belakangnya itu diberi drainase memanjang untuk menurunkan muka air tanah, sementara air yang masuk ke sini itu dialirkan di lubang-lubang lapisan drainase yang ada di dindingnya itu. Jadi lubang-lubang kecil ada perawalan-perawalan itu fungsinya untuk mengeluarkan tekanan air yang ada di dalam timbunan. Ini untuk contoh soal ada 2, ada C-nya dan tanpa C. Silahkan bisa dikerjakan ya. Silahkan bisa di capture. Saya cek dulu. Oke. Ini C-nya. Kalau ini C-nya 0, kalau ini C-nya 10. Untuk satu lapisan tanah saja. Jadi nanti untuk membedakan stabilitas guling geser di jenis tanah yang berbeda. Silakan untuk soal nomor 2 dan soal nomor 3 untuk dikerjakan. Dan minggu depan aja, minggu depan silakan di upload ke Drive, atau minggu depan aja lah dikumpulkan. Saya beri waktu minggu depan ya, sebelum kuliah dimulai, itu sudah mengumpulkan semua untuk soalnya ini, supaya kalian bisa lebih memahami perbedaan antara tanah kohesif, tanah granuler, kemudian stabilitas guling, geser, dan daya dukung tanah untuk dinding penahan tanah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu 5 menit. Cukup ya? Kalau cukup jelas, mungkin itu dari saya. Silakan bisa dipelajari slide-slide saya di Google Drive ya. Silakan bisa dipelajari di Google Drive. Dan jangan lupa untuk soal nomor 2 dan nomor 3 ini. Udah di-capture kan ya? Belum? Sudah, Pak. Sudah ya, soal 2 dan soal 3 ini silakan di-capture. Kemudian dikerjakan minggu depan. Kalau ada yang mau dibahas silakan dibahas, silakan ditanyakan kalau ada yang bingung dan segala macam. Nanti akan saya buatkan drive-nya, nanti coba drive tugas selanjutnya di Google Drive seperti biasa, nanti diupload ke sana saja supaya lebih mudah. Itu kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup kuliah pada pagi hari ini menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.